Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Growbi. Saya Faisal Nur Fadilah dengan RP 224010418 dan ini rekan-rekan saya. Silahkan perkenalkan diri, Puja. Perkenalkan, nama saya Puja Muhammad Anwar, NRP 2240 10421. Selanjutnya Pak Galang. Kenalkan, nama saya Muhammad Gilang Raditya Putra dengan NRP 2240 10427. Baik, Growbi ini merupakan bisnis rintisan yang dimana kami membuat ide bisnis mengenai platform atau website dan aplikasi yang menghubungkan para freelance dan perusahaan untuk mendapatkan informasi atau bertukar informasi mengenai kebutuhan project dan kebutuhan freelance, atau bisa di secara garis besarnya yaitu pasar kerja online gitu. Pada kali ini kami akan menjelaskan ide tersebut. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Puja. Saya izin share screen dulu ya untuk share PPT-nya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ada. Sudah, baik. Sudah. Silakan Pak Puja untuk menjelaskan awal terbentuknya ide ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Faisal. Di sini saya akan menjelaskan gimana awal mulanya Growbi ini bisa ada. Yang pertama, kita kenali dulu namanya. Itu nama perusahaan kita yaitu Growbi, yang areanya itu di bisnis service tentunya. Untuk industrinya sudah jelas, kita di social and community service, dan dominannya itu kita di community service. Selanjutnya itu ada problem yang kita pecahkan, yaitu pekerja tidak tetap, kesusahan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan jasa mereka yang tawarkan, dan juga sebaliknya perusahaan atau bisnis yang membutuhkan jasa-jasa tertentu sulit untuk mencari informasi mengenai jasa yang mereka butuhkan. Next. Di sini selanjutnya ada kita menganalisis problem ya. Yang pertama, dari bagian problemnya itu yang tadi saya sudah jelaskan, tentunya pekerja tidak tetap, kesusahan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan jasa mereka yang ditawarkan, dan juga sebaliknya perusahaan atau bisnis yang membutuhkan jasa-jasa tertentu sulit untuk mencari informasi mengenai jasa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, untuk root cause-nya itu terlalu banyak orang yang menganggur dengan keahlian mereka punya, serta kualifikasi untuk bekerja kebanyakan mengharuskan memiliki pendidikan tinggi. Sebuah perusahaan tanpa mengedepankan skill yang menjadi potensi seseorang. Selanjutnya itu untuk primary customer atau user, companies-nya itu B2B, dewasa, siap bekerja, terkhususnya orang-orang yang memiliki ahli di bidang yang memerlukan kreativitas. Untuk umurnya itu antara 20 sampai 40 tahun. Selanjutnya ada impact. Di sini keterbatasan informasi antara perusahaan yang membutuhkan jasa seorang freelance dan sebaliknya, seorang freelance kesusahan mencari proyek yang sesuai dengan jasa mereka. Selanjutnya alternatives, ketika ia sudah setuju dengan solusi yang kami tawarkan, cuma nggak lebih spesifik, kita harus mencari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa desain agar
website kami langsung memiliki projectnya. Dan selanjutnya shortcoming of alternative, yaitu kekurangannya di alternatif ini tidak bisa menjamin semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan karena tergantung pada perusahaan yang sedang membutuhkan skill atau jasa yang mereka inginkan. Next. Baik, selanjutnya ada target customer segment dan persona. Untuk primernya tadi sudah ya, dewasa, siap bekerja, terusnya orang yang memiliki ahli di bidang yang memerlukan kreativitas, umurnya antara 20 sampai 40 tahunan. Untuk customer jobs to be done-nya for the brother identified itu job terkhususnya mendesain. Jadi jobnya itu khusus yang ahli mendesain tampilan dan kebutuhan karena ia lebih mengerti dibandingkan kami atas kebutuhan desain website. Untuk goals of the customer around the problem identified-nya yaitu mendesain website yang sesuai dengan kebutuhan freelance dengan skill seperti desain, editor, scriptwriter, fotograf, dan yang berhubungan dengan seni lah gitu. Sehingga kebutuhan mereka akan pencarian kerja terpenuhi. Terus sekundarinya itu berada. Next. Selanjutnya itu ada solution. Format of our solutionnya kami itu membuat website dan mobile aplikasi atau disebut aplikasi mobile ya. Untuk kunci utamanya itu informasi yang lebih mudah didapatkan. Jadi perusahaan antara freelance itu bisa bertukar informasi sehingga freelance itu mudah untuk mendapatkan project yang dia inginkan. Kalau teknologi stacknya aplikasi digital untuk what makes it uniknya gitu atau inovatifnya menjaga antara perusahaan dan freelance akan lebih mudah. Next. Untuk selanjutnya itu solution details. How will it work? Yang pertama itu tentunya daftar dulu ya sebagai perusahaan atau freelance. Yang kedua mengisi identitas serta portofolio perusahaan atau personal. Yang ketiga memilih apa yang diminati. Yang keempat memposting dan mencari sesuai kebutuhan. Yang kelima saling bertukar pesan. Dan yang keenam pastinya ada transaksi sesuai. Untuk will ask-nya itu yang pertama freelance scriptwriter, yang kedua freelance editor, fotograf, seperti fotografi dan videographer. Yang selanjutnya freelance designer seperti logo, baju dan lain-lain. Yang keempat perusahaan yang membutuhkan jasa. Untuk mendapatkan project yang lebih banyak serta mulai kebutuhan perusahaan tentunya yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Freelance itu nantinya banyak project dari perusahaan-perusahaan yang menginginkan jasa freelance tersebut. Dan selanjutnya sosial emosional benefit, yaitu membuat perusahaan lebih tenang karena kemudahan mencari project. Next. Baik, terima kasih. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Namun saya akan sedikit menambahkan itu bahwa di customer jobs to be done di sisi customernya atau pengguna website kami itu ingin kemudahan dan kenyamanan ketika mencari project ataupun mencari freelance yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Jadi ingin kemudahan para customer untuk
menggunakan website kami gitu. Nah, untuk what makes it uniknya juga ada personalisasi yang mendalam gitu. Ketika individual atau perusahaan ingin menyesuaikan websitenya dengan kebutuhan mereka gitu, dengan bidang mereka, di website kami bisa gitu. Terus bagaimana akan membayar gitu, siapa yang membayar, ya transaksi tadi gitu, transaksi yang terjadi antara perusahaan dan freelance akan kami istilahnya fee management gitu sebesar yang kami tentukan nanti gitu, 10% gitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Galang. Silakan Saudara Galang, dipersilakan untuk menjelaskan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, untuk selanjutnya di bisnis Growby ini tentunya ada industri dan market makro trends ya, yang dimana memiliki 3 poin ya. Yang pertama itu legal, yang kedua teknologi, dan ekonomi. Nah, kalau untuk yang legal, kalau dilihat dari sisi supporting trends with data itu positive impact-nya itu nggak ada, atau bisa dibilang nol, nihil. Sedangkan di opposing trends-nya, regulasi mengenai pekerjaan lepasan dan kerja remote pengguna website atau hak cipta atau yang belum jelas. Nah, kalau untuk di sisi teknologi, memudahkan dalam pengembangan website, komunikasi, dan penyebaran informasi. Sedangkan di opposing trend-nya tidak ada negatif impact-nya. Nah, untuk kalau di sisi ekonomi, ada keduanya membuka peluang-peluang baru bagi freelance. Sedangkan di opposing trend-nya, keadaan ekonomi yang tidak stabil membuat freelance sedikit bisa kehilangan customer. Oke, next. Nah, di sini pun ada key indikator ya, masih tetap di industri dan market trend ya. Ada 4 poin. Yang pertama, industri growth rate. Nah, jadi industri growth rate ini tuh ditemukan bahwa platform lepas seperti itu akan memiliki ukuran pasar global sekitar 1,3 triliun dolar. Selanjutnya, yang nomor 2 ada size of the market TAM atau pekerja lepas tersebut mencapai 5 triliun dolar pada tahun 2016. Yang ketiga ada growth drivers atau fleksibilitas pembayaran, teknologi, kualitas pekerja yang baik, semakin banyak pekerja yang lepas. Dan untuk yang terakhir, industri level challenge, yaitu regulasi pekerja lepas masih lemah, komunikasinya yang masih buruk. Itu next. Nah, kita juga tidak lupa mempunyai prototype design ya, atau halaman utama waktu masuk ke web atau aplikasi mobile. Nah, di sini ada 2 ya, ada list key product atau service feature of the prototype dan which technology atau tool was used for building the prototype. Untuk yang pertama, kita sudah pasti menyediakan sistem login, halaman utama, tombol-tombol menunya, formulir input datanya, halaman desain yang simpel dan menarik tentunya ya. Dan untuk teknologi yang kita pakai ada beberapa gitu ya, kayak JavaScript, Node.js, MongoDB, React Native, and Python. Boleh dilanjut? Nah, ini ada selanjutnya yaitu prototype validation. What did a customer like about the prototype? Apa gitu yang disuka dari prototype kami, yang disukai oleh customer itu seperti apa gitu. Karena mudah dipahami dan tergambarkan sehingga para calon customer meng-like atau suka kepada prototype yang kami buat. Dan ada what did they not like about the prototype atau yang tidak suka dengan prototype yang kami buat. Nah, itu jual bahasa Inggris Bagong Isa. Hei, karena ini mah nggak kewean mana nih ya? Bagong. Bye-bye lanjutnya. Jadi intinya di prototype validation ya. Oke, untuk selanjutnya ada prototype validation.
Yang pertama ada what did customer like about the prototype, atau apa yang disukai customer dari prototype yang kita buat, yaitu penjelasannya yang simple dan mudah dipahami dan tergambarkan gitu. Jadi customer tuh banyak yang suka karena lebih simple dari mungkin dari web-web lain ya atau aplikasi lain. Dan apa yang tidak suka dari prototype kami, karena prototype kami itu masih struggle itu awal proses pembuatan, jadi tidak mungkin sesempurna prototype yang perusahaan lain buat. Untuk selanjutnya ada decision made after prototype validation atau problem solution fit analysis. Jadi setelah dikoreksi atau diperdalam lagi apa yang dimau customer, jadi customer itu pinginnya itu kita tuh lebih baik lagi gitu. Nah, cara kita memperbaikinya itu dengan membuat tampilan dan desain yang lebih menarik dan menambahkan beragam warna untuk desain, sehingga prototype kami bisa disukai lagi oleh para customer atau calon customer kita gitu. Dan di situ pun ada showing how user interacted with the prototype ya. Ada link YouTube-nya yang dimana itu menceritakan atau video tentang prototype yang kelompok kami buat atau Groby ini buat gitu. Boleh dilanjut? Baik, mungkin untuk competitive positioning-nya akan dijelaskan oleh saya gitu. Bahwa posisi Groby ini, maaf sebelumnya kita jelaskan dulu untuk garis X ini merupakan penukaran informasi gitu, penukaran informasi pribadi, artinya aplikasi mana yang penukaran informasinya sangat mendalam gitu. Dan untuk garis Y-nya yaitu aplikasi mana yang komunikasinya sangat interaktif dan transaksinya terjadi di website tersebut atau aplikasi tersebut. Nah, kita lihat bahwa platform kami atau website kami berada di sebelah kanan dan agak atas gitu, walaupun ada kompetitor lainnya seperti freelancer dan skala internasional. Artinya posisi ini menunjukkan bahwa website yang kami buat nantinya akan ada penukaran informasi PB secara mendalam itu, baik skill, portfolio, dan lain halnya. Tapi awalnya kan setelah dijelaskan oleh Roja bahwa pengisian atas portofolio gitu, berarti di dalamnya ada skill, ada apa saja yang sudah dikerjakan gitu. Kemudian di website kami juga bahwa komunikasinya interaktif antara perusahaan dan talent, sehingga akan take off terus gitu, dan transaksi terjadi di website. Ada beberapa seperti Facebook dan lainnya kan tidak terjadi di website gitu. Nah, untuk network effect-nya, layanan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna atau partisipan dalam jaringan tersebut, dalam konteks bisnis, produk atau layanan yang dicapai jaringan. Terus di eksklusif partnership dan distribution, di sini kami bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak diberikan hak eksklusif untuk menjual dan mendistribusikan produk atau layanan di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu gitu. Nah, untuk selanjutnya ada estimated market size atau market size secara tahun atau internasional, bahwa kerja lepas ini mencapai 5 triliun gitu, atau sekitar 5 atau 6 triliun. Terus untuk sahamnya atau secara regionalnya, kemungkinan sahamnya pertemuannya sebesar 2% per tahun, atau market share-nya sebesar 100 juta dolar. Untuk sahamnya sendiri sebesar 50 miliar atau di wilayah nasional lebih kecil gitu di Jawa Barat gitu. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh saudara
Galang. Silakan Saudara Galang. Baik ya, untuk selanjutnya ada revenue model atau pricing ya, yang dimana ada beberapa poin, sekitar 8 poin. Dan untuk poin pertama, primary segment atau segmen yang utama ya. Segmen yang utamanya yaitu dewasa, siap bekerja, terkhususnya orang yang memiliki ahli di bidang yang memerlukan kreativitas seperti apa yang tadi dikatakan oleh Puja, dan rentan usianya atau umurnya antara 20 sampai 40 tahun. Dan untuk secondary segmennya mungkin tidak ada ya, lebih tepatnya sebenarnya siapa aja yang bisa mendesain atau memiliki kreativitas yang baik atau bagus. Bahkan kalau baru fresh graduate atau baru lulus SMA bisa mendesain dengan bagus atau baik, bisa disalurkan ke website kami. Dan untuk key offeringnya itu platform pasar kerja online, informasi atau tempat maya. Key offeringnya menyediakan tempat, informasi, lebih spesifiknya pasar kerja online. Revenue modelnya kita menggunakan commission model. Revenue modelnya affiliate marketing model. Pricing strateginya dari 100.000 sampai 10 juta tergantung besarnya transaksi. Jadi karena ada beberapa seperti editing yang mungkin lebih susah atau fotografi yang lebih bagus atau gimana, sehingga memerlukan biaya yang mungkin cukup besar ya. Jika ingin hasilnya pun lebih bagus, pasti biayanya juga harus lebih besar. Dan pricing strateginya kita di Growbee memotong 10% setiap transaksinya gitu. Boleh di Baik, next? mungkin saya jelaskan sedikit ya. Untuk pricing strateginya itu 10% setiap transaksinya. Artinya 100 sampai 10 juta itu bagaimana besaran transaksi itu. Misalnya 1 juta ya kita 10%-nya dapat 100.000 gitu. Kalau misalnya di secondary segment levelnya itu affiliate marketing model atau ads gitu, ya kami juga akan mematok harganya 10% gitu, atau ya sekitar 100 atau sampai 10 juta juga gitu. Mungkin selanjutnya juga akan dijelaskan oleh Bapak Galang. Oke, untuk selanjutnya ada your GTM approach ya, yang dimana ada primary customer segment atau yang sudah seperti Bapak Puja bilang tadi, dewasa siap bekerja, terkhususnya orang yang memiliki ahli di bidangnya tersebut ya, seperti fotografi, desain dan lain-lainnya. Dan ada value proposition atau personalisasi yang menyesuaikan laman web sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, untuk di atasnya ada competitor GTM approach yang dimana website freelancer.com ini sangat bagus ya, karena mereka itu memasarkannya itu dengan pemasaran SEO atau Search Engine Optimization. Ini diambil dari web resmi freelance-nya ya. Dan selanjutnya ada GTM KPLS, ada traffic website, konversi, ROI atau return on investment, dan tingkat retensi pelanggan. Nah, untuk customer experience-nya kita menggunakan Google Form, Satismeter, dan untuk your GTM partner yaitu platform freelance lainnya, komunitas freelance dan forum online. Influencer pun dan pembuat konten pun masuk gitu untuk dijadikan partner kita. Dan ada marketing channel atau physical outreach, atau bisa diartikan gimana sih kita tuh cara marketingnya secara langsung atau tidak langsung gitu. Nah, dengan pameran dan event, jaringan bisnis lokal, brosur dan katalog. Nah, ini pun sama, marketing channels atau digital outreach. Kita menggunakan media sosial, email marketing, content marketing, affiliate marketing, dan Google Ads gitu. Baik, selanjutnya dilanjut oleh Pak Faisal. Selanjutnya our approach akan dijelaskan oleh saya, bahwa tahun pertama diasumsikan bahwa Growbee ini akan menghasilkan laba 2,5 M gitu. Ini masih asumsi gitu, dengan asumsi bahwa transaksi terjadi 100.000 transaksi dengan berbagai nominal gitu. Nah, untuk menghasilkan 2,5 M dengan 100.000 transaksi ini
diperlukan sebesar 6.250 prospek dengan asumsi bahwa setiap transaksinya itu 4 transaksi gitu satu orang gitu. Selanjutnya ada retention atau support dengan memberikan personalisasi web mendalam sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sales promotionnya ya bisa menggunakan dengan partnership yang gratis serta penawaran proyek dengan non-biaya admin. Salah selanjutnya yaitu Facebook, Telegram, email menggunakan demonstrasi aplikasi perusahaan dan juga ke komunitas yang ada gitu, komunitas freelance. Terus generasinya yaitu media sosial, email marketing, content marketing, affiliate marketing, Google Ads, pameran dan event, jaringan bisnis lokal, browser dan teknologi apa ini, katalog ya misalnya tidak terlihat. Terus selanjutnya ada cost and revenue. Ini asumsi gitu ya, bahwa selling price kita tuh ya unitnya atau transaksinya tuh misalnya 1 juta, kita ambil 10% yaitu 100.000 gitu. Dengan variable costnya ada biaya pembayaran 1 juta, listrik 200, terus fixed costnya ada database servers 2 juta, internet 300, IT team dan developernya ada 8.500, kabel, jaringan dan alat biaya lainnya ada 5 juta. Untuk other cost-nya marketing and advertising 2.500.000 dan forecastnya unit sold per bulannya itu 8.500. 8.500 itu ini diasumsikan dapat menghasilkan 100.000 transaksi sebetulnya dengan sales growth-nya 2% gitu, sehingga capital investment in startup-nya modalnya itu 19.600.000. Mungkin ini detail per bulannya. Nah, sebenarnya yang profit and cost revenue ini lebih dijelaskan di unit economic and break even, karena model tadi itu bukan model jasa atau platform gitu. Nah, untuk break evennya gitu, kita itu ada di sekitar 6 atau 7 bulan gitu untuk titik impasnya gitu, untuk mengembalikan modalnya. Untuk unit ekonomiknya dengan revenue misalkan 10 juta 1 bulan, terus variable costnya ada biaya pemasaran 3.500.000, alat pemasarannya 2.500.000, terus penanganan seperti customer service-nya 1.500.000, terus untuk fixed cost-nya ada tim IT dan development itu 8.500.000, gaji project manajernya 5 juta, biaya peralatan, kabel, database dan lain dianggarkan buat 10 juta, biaya tata tukernya kita anggarkan 5 juta, ada fixed cost-nya seperti marketingnya 2.500.000, marketing advertisingnya 2 juta, forecast penjualannya client company inbound-nya 10, monthly client growth rate-nya 5%, average client relationship duration of month-nya 50, dengan investment and tax personal investment-nya 15 juta dan bank loan-nya 10 juta, terus rate interestnya 8% dan income tax-nya 12%. Ini juga terpotong sepertinya di pemasunya ya, sehingga bahwa net income kita sebesar 15%-an gitu, habis di biaya jauh PP gitu, yaitu 175 pada awalnya. Nah, walaupun beginian, ini tim kami terdiri dari Faisal, Galang dan Puja gitu. Mungkin ini bisa dibaca saja gitu. Nah, untuk penjelasan idenya mungkin dicukupkan sekian dari Groby. Untuk penjelasan secara menyeluruhnya, bahwa Groby ini
bergerak di bidang penyedia pasar kerja online gitu. Pasar kerja online ini menjawab permasalahan para freelance dan juga perusahaan ketika freelance membutuhkan sebuah project serta perusahaan membutuhkan freelance yang sedemikian rupa spesifikasinya. Nah, kami hadir untuk memudahkan pertukaran informasi dan memberikan kenyamanan keamanan ketika bertransaksi di website kami. Mungkin sekian dari penjelasan Robi. Teman-teman dan rekan-rekan semua, apakah ingin ada tambahan? Mungkin dari saya cukup Pak Faisal. Mungkin dari Pak Puja ada. Sama Bapak Faisal dan Bapak Galang, dari saya juga cukup. Baik, mungkin ya dicukupkan sekian dari Robi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.